Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya untuk seluruh tamu undangan yang hadir. Pada sore hari ini kita akan berdiskusi tentang teater digital. Sudah hadir bersama kita yang akan menjadi moderator dan pemateri, yaitu Bang Deddy. Beliau adalah Direktur Teater dari Dewan Kesenian Jakarta, dan juga Bang Raymond yang Direktur Artistik teater dalam nada dasar C. Oke, siap. Diskusi kali ini adalah memperingati Hari Teater Dunia yang diinisiasi oleh Ikatamur, Ikatan Teater Timur. Salah satu rangkaiannya malam nanti akan ada pidato kebudayaan yang akan disampaikan oleh Pak Dr. Sudibyo SNMSN. Dan juga akan ada panggung apresiasi yang nanti bisa kita lihat. Saya persilahkan kepada Bang Raymond untuk memimpin diskusi pada sore hari ini. Ada Bang Raymond dipersilakan. Thank you nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih datang buat kesempatan ini. Diskusi teater digital ini bakal saya mulai dengan satu wacana ya soal mengenai pandemi yang terjadi di dunia dan apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman di teater di Indonesia maupun di luar soal menangani pandemi ini. Di Singapura, teman-teman teater di Singapura setelah ada pandemi mereka mengadakan suatu konferensi untuk mengkalibrasi ulang bagaimana teater bisa terjadi di era pandemi. Tapi di Indonesia sayangnya ketika pandemi terjadi kita tergesa-gesa untuk memindahkan platform ke dunia digital, mungkin sebutannya dunia digital. Yang kita sebut dunia digital padahal sebetulnya banyak faktor lagi untuk sampai ke mengarah ke digital. Banyak industri juga sebetulnya yang udah masuk ke digital seperti musik dan film yang akhirnya didigitalisasi dan masuk ke dalam industri startup. Bagaimana teater digital ini bisa terjadi dan bagaimana kita melakukannya di sini, nanti Bang Deddy bisa langsung pandangan-pandangannya Bang. Nanti diskusi ini nanti kita akan biar Bang Deddy dijelasin dulu, setelah itu kita buka mungkin per tiga pertanyaan ya biar biasa lebih akrab ya. Oke, sekarang Bang Deddy. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Pertama-tama saya ucapkan selamat Hari Teater Sedunia. Pada diskusi ini saya menyampaikan tadi kalau kata Raymond pandangan-pandangan, tapi sebenarnya cuma pendapat saya pribadi dari menonton apa yang sempat saya tonton dari beberapa pertunjukan yang disebut sebagai teater digital atau yang saya paksa saya sebut teater digital. Kemungkinannya adalah sebagai teater digital. Barangkali paling intensif gitu ya. Dari pertunjukan di Facebook itu adalah, kalau boleh saya sebut gengnya itu geng meditasi coronavirus itu ya, yang teman-teman kita Susilo, Roy, Dian dan lain-lain itu yang dari tahun kemarin sampai sekarang itu katanya sih saya juga kurang begitu intensif. Mereka sudah ratusan kali mereka mengadakan pertunjukan via Facebook. Ini saya menonton pertunjukan dari grup dari Inggris. Nama grupnya Curious Directive, judul pertunjukannya Promen. Mereka tampil di Jakarta Theater Platform
2018 ya, bulan Oktober. Kalau mereka ini menggunakan ini ya, penontonnya menggunakan kacamata VR, virtual reality, seperti teman-teman bisa lihat di gambar. Ketika menonton pertunjukan ini sih secara ketumbuhan saya dirangsang untuk menjadi aktif sebenarnya, karena saya terangsang oleh visualitas yang saya lihat di kacamata virtual reality ini ya. Jadi sebenarnya juga seperti teman-teman lihat di gambar ya, yang sebelah kiri, penonton tuh menjadi performer tersendiri ya. Penonton menjadi juga sebenarnya secara tidak langsung objek untuk diolah atau objek yang bisa diolah oleh pertunjukan yang memakai kacamata virtual reality ini. Ya, jadi karena seperti teman-teman juga saya yakin sudah tahu, visual yang ada di kacamata virtual reality ini kan padat gitu ya. Kemanapun kita memalingkan muka kita pasti akan melihat gambar yang sudah disediakan. Panggung arena dan ruang VR itu ya. Jadi ada saatnya penonton diminta untuk memakai kacamata VR, ada saatnya penonton diminta untuk melepas kacamata tersebut. Nah di panggung arena ini cuma ada satu lokasi, maksudnya satu setting gitu ya. Jadi di satu setting ini ceritanya adalah seseorang yang sedang ditanya oleh seorang polisi, sedang dikatakanlah diinterogasi oleh seorang polisi. Jadi dalam pertunjukan ini terjadi permainan pergantian setting antara setting real, panggung arena dengan kursi satu di situ ya, dengan pemain 2 orang, polisi dengan seorang yang ditanyai, dengan setting yang terjadi di VR. 3, 2, 1, selesai untuk bagian karena adalah pakaian berwarna kuning. Dia meminta penonton untuk memilih kostum yang harus dia pakai ya. Baju, celana, kemudian mahkota, Anda bisa membayangkan seorang juru selamat tanpa celana? teknologi internet, media sosial internet, aplikasi digital, tema-tema seperti ini menjadi lebih cair, jadi lebih mudah dipahami. Nah, dalam pertunjukan ini ada tema-tema citra, kebutaan, depresi, kematian, penghancuran diri sendiri, dicampur adukan dengan referensi budaya pop di internet. Oke, sekarang kita akan buka tiga pertanyaan ya, yang nanti akan ditanggapi oleh Bang Dendi. Ya, silakan. Perbedaan prinsip yang paling prinsip perbedaan teater digital bersama teater yang panggung biasa itu secara prinsip itu apa sih Bu? Atau mungkin ada dia dinamakan teater digital itu karena unsur-unsur apa gitu supaya dia dikatakan oh ini teater digital gitu kan. Nah maksudnya ada satu ciri khas atau apa gitu sih. Di Bang Bibir, saya kira kalau saya menyimpulkannya mungkin kayak gini ya, dia teater digital itu merupakan perpanjangan atau perluasan dari teater teater yang berada di panggung gitu ya, teater yang sebetulnya biasa kita lakukan, itu yang disebut sebagai konvensional. Interaksi dengan tontonan gitu ya, ada maksudnya adalah seperti di video pertama itu sebenarnya penonton dia bergerak sesuai dengan apa yang, dan teater garasi beruntung karena di Jogja saat ini ada provider internet yang
lokasinya memang di Jogja. Kalau nggak salah namanya Citranet, jadi kolaborasi bekerja dengan Citranet untuk proyek ini. Sekaligus juga pengadaan videonya. Respon nih, Iya, boleh. ya teknologi memang tidak bisa dipungkiri. Kita di negeri kita akan terus melonjak. Dan memang budaya digital secara tidak langsung kita pun memang harus mengakui keberadaannya. Dan ketika kita tidak mau merespon digital, kayaknya mungkin bisa dikatakan apa ya, gapteknya pun Masih kecil. iya gitu. Punya handphone. Iya gitu. Memang harus kita masuk di dunia digital. Tapi kalau masalah digital, dunia perteateran di negeri kita udah banyak yang melakukan. Contohnya teater tukang itu yang digarap oleh Rian Hamzah. Iya. Ketika ya ada pentas tujuan yang digagas Taman Ismail Marzuki, itu mengelaborasi berbagai macam ini, dan di background belakang itu ada kan digital, itu ada suara alam apa gambar-gambar gitu ya yang hidup, dan pertunjukan di bawah itu di panggung hidup juga, ada yang main melukis, ada yang pertunjukan. Waktu itu teater tukang dengan judulnya Wong Tong Kaleng. Jadi mengelaborasi berbagai macam. Oke. Terima kasih. Artinya kan memang tidak ada yang baru. Kalau kita berpendapat pada ada yang baru, tetapi sekaligus juga selalu ada yang baru. Kenapa saya bilang begitu? Karena kebaruan itu juga akhirnya jadi relatif gitu. Untuk saya baru, untuk Raymond barangkali tidak baru. Untuk Irfan baru, untuk yang lain barangkali tidak baru. Jadi akhirnya jadi seperti itu, karena kita Kayaknya ada teater dokumenter pada masa itu, pada masa dulu gitu. Apakah teater dokumenter itu bagian dari teater digital juga, atau memang ya karena memang situasional, para seniman yang pusing karena tidak ada pemasukan, sampai akhirnya dia membuat sebuah cara yang memang sudah ada pada zaman dahulu akhirnya diperbarui lagi dengan cara-cara yang baru, dengan metode yang baru, atau seperti Cari saluran. iya, cari saluran emang gitu, atau seperti apa. Dan tadi juga apa ya, ada kutipan yang menarik dari Bang Raymond, apakah ketika kita ngobrol direkam itu juga bagian dari teater digital? Diskusi ini apakah jadi bagian dari teater digital juga atau seperti apa? Itu sih, karena yang saya tahu dan baru saya pelajari soal apa ya, presentasi pun adalah teater gitu. Yang saya baru tahu gitu maksudnya. Nggak usah dengan cara berdialog apa-apa, bahkan presentasi pun saja sudah bagian dari sebuah pertunjukan. Itu sih yang jadi pertanyaan. Peristiwa dramatik. Nah sekarang ini peristiwa dramatik itu bisa terjadi di mana saja. Nah juga bisa dia kayak distimulasi agar dia membangun peristiwa dramatis di sebuah ruang publik. Nah, ruang publik itu bisa satu tempat, karena ruang publik itu sekarang menjadi beda. Ide ini aplikasi, salah satu aplikasi itu yang seperti Abi bikin juga kan ruang publik. Terus yang kita sehari-hari kita dekat itu Facebook, Instagram. Tuh, gue pikir itu juga salah satu ruang publik ya. Ruang publik. Ada yang mungkin juga nggak selamanya juga. teater itu cuma salah satu unsur. Performan yang lain apa? Olahraga juga performan, ritual juga performan, orang beribadah juga performan, orang-orang rapat di RT juga performan. Tadi coba bilang apa, presentasi juga performan. Jadi teater itu cuma salah satu unsur dari performan ya. Performan banyak, berita di TV juga performan, media sosial seperti Hendra juga bilang tadi itu juga performan. Jadi semenjak buku itu keluar, akhirnya ada yang namanya performance studies ya, belajar performance. Jadi teater itu bukan salah satu bentuk performance, bukan salah satu satu-satunya saja maksud saya.
tapi banyak bentuk pertolongan yang lain. Iya ya, supaya lebih dekat sama kita, mempersempit jarak. Kalau kata orang sastra, pandemi melipat jarak kita dengan digital. Terima kasih Bang Dendi atas waktunya, terima kasih Kak Tamu untuk kesempatannya. Thank you. Apabila ada yang masih merasa gimana kalau itu bisa ngobrol langsung sama Bang Dendi. Terima kasih Bang Dendi, terima kasih Kak Tamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Bang Dendi yang sudah memberikan beberapa pengetahuan soal teater digital kepada teman-teman teater di Jakarta Timur dan juga teman-teman teater yang menonton di live di Instagram Jakarta Timur. Setelah ini kita masih ada acara lain.